Bagaimana cara membuat otak Anda diubah belief sistemnya, semua itu ada ilmunya. Awalnya Anda mungkin tidak kenal dengan orang yang dipajang itu, lalu diperkenalkan, lalu akan diubah citranya agar Anda suka. Otak kita memang mudah diubah sesuai maunya pemrogram selama ada kunci yang dikerjakan, yaitu pengulangan, diperbanyak dan diulang-ulang. Ingat kata-kata Hitler, create a big lie, repeat it, eventually they will believe. Ciptakan sebuah kebohongan besar, ulang-ulangi, pada akhirnya mereka akan percaya. Sekali lagi, kuncinya adalah pengulangan. Jadi semua ini ada rumusnya dan hal ini bisa dipakai di produk sahabat atau di personal branding ketika Anda mau menjual diri Anda, apapun tujuannya. Salah satunya ingin jadi presiden. Rumus dasar promosi changing belief ini ada 4 step, di mana pikiran manusia yang ditarget tadinya akan diubah sesuai tujuan pemrogramnya. Yaitu 1, manusia itu unaware atau tidak kenal di awalnya. Kemudian 2, dia aware, menjadi tahu atau knowingness. Ketiga, likabilitas atau kesukaan. Keempat, trust atau percaya. Catatan penting, trust adalah kunci pemilih akan mencoblos dan inilah hasil akhir yang ditarget. Pajangan billboard sepanjang jalan selama 2 bulan ini menghiasi pemandangan keindahan sebuah wilayah. Terasa ada tambahan sambal yang kepedesan. Waktu 1-2 gambar berada di sebuah wilayah sih kayaknya oke-oke aja. Tetapi ketika ribuan gambar berwajah tokoh warna merah dan kuning di mana-mana sepanjang jalan, kok jadi pedes mata ngeliat jadinya. Billboard merah dan kuning bertebaran dan yang pastinya warna merah yang lebih banyak. Bagi pakar komunikasi publik, kita paham mereka ditugaskan memperkenalkan jago mereka ke publik. Pertama, memperkenalkannya dulu, baru setelah itu dibangun citranya. Itu tahap nomor berikutnya. Begini deh, biar masyarakat paham bagaimana cara membuat otak Anda diubah belief sistemnya, semua itu ada ilmunya. Awalnya Anda mungkin tidak kenal dengan orang yang dipajang itu, lalu diperkenalkan, lalu akan diubah citranya agar Anda suka. Otak kita memang mudah diubah sesuai maunya pemrogram selama ada kunci yang dikerjakan, yaitu pengulangan, diperbanyak dan diulang-ulang. Ingat kata-kata Hitler, create a big lie, repeat it, eventually they will believe. Ciptakan sebuah kebohongan besar, ulang-ulangi, pada akhirnya mereka akan percaya. Sekali lagi, kuncinya adalah pengulangan. Jadi semua ini ada rumusnya dan hal ini bisa dipakai di produk sahabat atau di personal branding ketika Anda mau menjual diri Anda, apapun tujuannya. Salah satunya ingin jadi presiden. Rumus dasar promosi changing belief ini ada 4 step, di mana pikiran manusia yang ditarget tadinya akan diubah sesuai tujuan pemrogramnya. Yaitu 1, manusia itu unaware atau tidak kenal di awalnya. Kemudian 2, dia aware, menjadi tahu atau knowingness. Ketiga, likabilitas atau kesukaan. Keempat, trust atau percaya. Catatan penting, trust adalah kunci pemilih akan mencoblos dan inilah hasil akhir yang ditarget. Kembali ke cara jualan, billboard bisa sekali membuat level 1 ke level 2 dan itu mudah, no issue. Seninya adalah dari nomor 2 ke nomor 3. Membuat orang tahu tadi menjadi suka. Ini nggak gampang karena perlu pengulangan. Suka itu masalah image, citra diri, dan di sini tim kampanye akan membuat sebuah program berikutnya. Setelah suka, bukan berarti langsung dipilih, namun ketika trust didapat atau kepercayaan didapat, barulah orang memilihnya. Sekali lagi, inilah yang jadi hasil akhir di mana otak Anda yang ditarget itu harus percaya. Dapat kita lihat sekarang, semua yang memajang dirinya agar menjadi terkenal atau knowingness-nya tinggi, bisakah dibarengi dengan tingginya nilai kesukaan? Bagaimana caranya? Kita lihat cara kerja tim kampanye yang akan memframing masyarakat. Rasanya sulit kalau hanya pakai narasi, harus pakai karya. Kalau prestasi dengan award atau penghargaan itu sudah kuno, dapat gelar ini itu juga itu cara lama. Sulit menaikkan kesukaan dengan cara-cara seperti itu sekarang. Anak generasi IG dan generasi TikTok nggak bisa dengan cara itu. Beda mereka itu. Tapi bener deh, saya menduga dulu alias beberapa tahun yang lalu bahwa di tahun 2024 nanti orang yang menang di dunia digital atau di dunia maya peluangnya besar untuk dikenal dan disukai. Namun
fakta menarik. Karena ekonomi tidak tumbuh seperti janji kampanye, maka dunia maya hanya bisa mencapai 80% populasi urban atau orang-orang kota dan hanya mencapai 36% di perdesaan atau daerah rural. Alias kalau di total 55% manusia Indonesia ternyata belum terjamah informasi melalui internet dan sosial media. Dalam 5 tahun ke depan, dari tahun 2019 ke tahun 2024, kalau ekonomi maju seperti target pejabat negara, maka perkotaan bisa mencapai 100% manusianya terjangkau internet dan 70% daerah rural, area pedesaan dan pelosok bisa mencapai 7%. Tapi hal ini tidak terjadi. Faktanya tidak tercapai. Maka spanduk, baliho, billboard masih jadi pilihan untuk membuat nomor 1 dan 2 dalam strategi pengenalan calon. Tapi 3 tahun itu masih lama. Bahkan orang yang disukai pada saat ini dalam 3 tahun lagi bisa jadi tidak disukai, dan bisa saja ada orang baru yang muncul langsung lebih disukai banyak orang. Sahabat semua, di sini kita mengingatkan, bersiaplah dengan pengulangan citra positif para petarung di 2024 yang memang sedang mencari popularisme. Semoga Anda tetap dalam keadaan sadar bernegara yang berdaulat, tidak seperti pemimpin 20 tahun terakhir ini arah bernegaranya yang miring ke sana, miring ke sini. Walau pengulangan tadi masif, terprogram, terstruktur, selama Anda dibekali akal sehat, ya tetap bisa memilih yang akan membuat Indonesia tahun 2045 menjadi negara superpower, bukan jadi negara budak seperti selama ini. Kita tetap menantang mereka yang akan manggung dengan konsep bernegaranya seperti bagaimana prioritas luar negerinya, bagaimana UKM-nya, bagaimana kesehatan masyarakatnya, bagaimana punyakah kekuatan penggentarnya, tegas dengan orang korupsi sampai hukum mati juga bandar narkoba, dan bagaimana agar pemerataan pendapatan masyarakat dengan oligarki diberangus. Kita harus merinci bagaimana membuat Indonesia menjadi negara superpower pada tahun 2045, di mana sampai saat ini siapapun yang mau menjadi RI 1 yang sedang menari di panggung media dengan kegenitan nampang agar populer, mereka belum menunjukkan apapun rencana ketika mereka nanti jadi RI 1. Nanti mau dibawa kemana negara ini pun tidak pernah dikatakannya. Bahkan pengalaman yang lalu-lalu sampai ketika menjabat pun masih bingung. Saat ini yang mereka lakukan hanya liputan receh. Mereka naikkan ke sosmed atau bawa tim media kemana-mana untuk disiarkan agar menjadi populer dan terkenal. Namun yang ada, kegenitan tersebut terlihat jadi biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Malahan meniru cara Pak Jokowi di tahun 2012 dan 2013 tersebut yang sampai saat ini dilakukan. Itu aneh. Mereka meniru gaya populerisme tersebut yang ternyata cocok di Pak Jokowi, namun dipakai yang lainnya ya agak waku, gak pas begitu. Kalau Newman bagaimana? Kita tidak menyibukkan diri dengan panggung keterkenalan fisik, tetapi mengisi otak kaum Newman dengan informasi dan keilmuan. Konsep bernegara kita ketika mandat didapat, salah satunya adalah negara akan membuat infrastruktur jalur transaksi baru. Ibarat di tahun 1964 di mana pemerintah kala itu di zaman Lyndon B. Johnson memerintahkan DoD atau Department of Defense untuk membuat alat komunikasi baru di luar kabel atau di luar PSTN yang selama itu dipakai hampir sudah 50 tahun. PSTN adalah sambungan kabel untuk telekomunikasi, untuk telepon. Lalu di tahun 1969 lahirlah yang namanya internet, dan di tahun 90-an masa jayanya isinya internet, hingga saat ini internet menjadi alat komunikasi dan transfer data utama dunia. Sama, dulu kita infrastrukturnya perbankan, kredit card, ATM untuk menyalurkan uang beredar. Kedepan kita akan membuat infrastruktur transaksi perpindahan aset digital emas, yang mana emas fisiknya ada di Nusantara Metal Bank, semacam lembaga di Swiss yang terkenal yaitu Swiss Metal Bank, bank metal milik Swiss yang isinya logam berharga, noble metal atau PGM, precious group metal, ditabung disimpan sebagai underlying mata uang Swiss. Sekarang dengan digital teknologi tak perlu lagi menerbitkan mata uang, pindahkan saja ke emas atau PGM ke sesama akun tadi, maka transaksi berbasis logam mulia bisa dilakukan. Itulah muasalnya dinaran, di mana jika kita dapat nanti dinaran akan dilepas oleh Bosman menjadi milik negara Nusantara. Pakailah dinaran sebagai kastodian bank metal
Digital Nusantara dan alat tukar transaksi terpercaya di seluruh Indonesia. 1 tahun sejak New Mind pegang mandat, sejak tahun 2025, maka Dinaran menjadi instrumen metal transaction. Ditarget dalam 5 tahun, 70% transaksi di Indonesia pakai emas. Dan 5 tahun berikutnya, 70% transaksi ASEAN memakai emas. Dalam 10 tahun ASEAN dan 30% dunia pakai emas transaksinya. Itulah di tahun 2035. 10 tahun kemudian atau 2045, 60% transaksi dunia pakai emas berunderlying Nusantara Metal Bank. Di backup pasal 33 Undang-Undang 45, semua harta sumber daya alam dikuasai negara dan dipakai untuk kepentingan rakyat Indonesia awalnya dan untuk kepentingan rakyat dunia berikutnya. Beda ya dengan Old Mine. Aset sumber daya alamnya didagangin sama Tiongkok dan Amerika. Ya, cemen banget dah mereka. Tapi mereka populer. Buktinya berkuasa dan bisa terus berkuasa karena rakyat suka cara mereka bernegara.